Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan materi tentang inflasi dan pengangguran. Nama saya Muhammad Reza Palevi dengan NIM 18070255105. Nama saya Adam Firmansyah dengan NIM 18070250033. Nama saya Amar Koki Rahman dengan NIM 18070250023. Berikut materi yang akan kami bertiga jelaskan. Pandemi COVID-19 membuat inflasi di 2020 tak bisa terkerek naik. Sepanjang tahun lalu, inflasi Indonesia tercatat 1,68%. Tingkat inflasi ini juga meleset dari sasaran pemerintah yakni 3 ± 1%. Jika dibandingkan dalam beberapa tahun, angka inflasi di 2020 terendah dalam 5 tahun terakhir. Di sisi lain, inflasi pada Desember 2020 sebesar 0,45%. Inflasi Desember 2020 banyak dipengaruhi oleh naiknya harga komoditas antara lain cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, dan tarif angkutan udara. Jika dilihat dari perkembangan bulanannya, inflasi dari Januari hingga Desember 2020, inflasi kembali meningkat sejak Oktober setelah sebelumnya terjadi deflasi selama 3 bulan berturut-turut. Aktivitas manufaktur Indonesia kembali meningkat pada Desember 2020. Purchasing Managers Index atau PMI IHS Markit mencatat pada Desember 2020, PMI manufaktur Indonesia berada di level 51,3 atau naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 50,6. Dalam 2 bulan beruntun di tahun lalu, aktivitas manufaktur domestik berada di zona ekspansi sejak pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Ekonomi HS Markit menyatakan dunia usaha di Indonesia sangat positif dalam mengakhiri 2020. Meski perjalanan menghadapi pandemi virus corona masih panjang, tetapi pelaku industri percaya diri terhadap prospek 2021. IHS Markit mencatat pesanan baru meningkat pada bulan terakhir 2020 seiring peningkatan permintaan, dunia usaha mulai memborong bahan baku untuk proses produksi. Bahkan beberapa perusahaan mengaku mulai kesulitan mendapatkan bahan baku karena persaingan lumayan ketat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan indeks harga saham gabungan berpeluang mencapai level 7.000 seiring dengan tertanganinya pandemi COVID-19. Pemerintah berharap pemulihan kesehatan dan ekonomi dapat berjalan beriringan sehingga dapat mendorong pertumbuhan pasar modal pada 2021. Menurut Airlangga, adanya vaksin COVID-19 akan memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan hal ini pada akhirnya juga akan tercermin pada pasar keuangan. Terlebih dengan adanya penurunan risiko ketidakpastian di pasar keuangan global yang terlihat dari volatilitas indeks bursa saham dan kredit default swap yang semakin membaik. Pemerintah kembali akan mengucurkan dana program pemulihan ekonomi nasional di tahun ini mencapai 372,3 triliun rupiah. Dari total pagu anggaran PEN di 2021, alokasi anggaran untuk kementerian, lembaga, dan Pemda menjadi yang terbesar, yakni 152,4 triliun rupiah, diikuti oleh perlindungan sosial yang mencapai 110,2 triliun rupiah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, melalui program pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat menggenjot daya beli masyarakat di tahun 2021 dan dapat memperluas penciptaan lapangan. Baik teman-teman, setelah kita melihat berita tentang inflasi tadi, dapat didefinisikan bahwasanya inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan secara terus-menerus. Kenaikan harga dari 1 atau 2 barang saja tidak dapat disebut dengan inflasi, kecuali apabila kenaikan tersebut mengakibatkan kenaikan harga pada barang-barang lainnya. Menurut W. Eko Waluyo mengungkapkan bahwa inflasi yaitu salah satu bentuk dari penyakit-penyakit ekonomi yang sering terjadi dan dialami hampir di semua negara. Kecenderungan dari kenaikan suatu harga-harga pada umumnya dan terjadi secara terus-menerus. Adapun beberapa jenis-jenis inflasi yang teman-teman perlu ketahui,
yaitu ada inflasi kecil yang ditandai dengan laju inflasi yang rendah, kurang dari 10% per tahun. Kenaikan harga berjalan secara lambat dengan presentasi yang kecil serta dalam jangka yang relatif cukup lama. Adapun inflasi menengah yaitu ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai siat akselerasi atau harga dalam waktu mingguan atau bulanan. Efeknya terhadap perekonomian lebih besar daripada inflasi yang kecil. Adapun inflasi tinggi yaitu merupakan inflasi yang paling parah akibat harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang sebab nilai uang merosot sangat tajam, sehingga ingin ditukarkan dengan uang sehingga perputaran uang semakin cepat dan harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila permintaan mengalami defisit, anggaran belanja yang dibelanjakan dan ditutupi dengan mencetak uang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, saya akan melanjutkan pengertian dari kawan saya, yaitu tentang inflasi terjadi karena munculnya keinginan berlebihan dari suatu produk masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Karena keinginan yang terlalu berlebihan itu, permintaan menjadi bertambah, sedangkan penawaran masih tetap yang akhirnya mengakibatkan harga menjadi naik. Nah, di sini ada penyebab faktor-faktor inflasi. Yang pertama itu inflasi karena tarikan permintaan, dan yang kedua ini inflasi akibat dorongan biaya. Nah, yang ketiga ini inflasi campuran akibat kenaikan penawaran dan permintaan. Dan yang terakhir ini poin keempat, inflasi ekspektasi akibat perilaku masyarakat yang berpendapat ekonomi di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya ini akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Pemerintah menanggulangi inflasi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk menanggulangi inflasi, yang itu seperti 1. Kebijakan fiskal. Dalam hal ini, kebijakan yang diambil berkaitan dengan adanya pengeluaran pemerintah dan menaikkan pemasukan seperti pinjaman maupun meningkatkan tarif pajak. Dengan adanya hal ini diharapkan inflasi dapat diatasi. Lalu yang kedua, kebijakan non-moneter dengan fiskal. Cara mengatasi inflasi lainnya adalah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, mempermudah masuknya barang impor, serta melakukan pengawasan dan menetapkan harga maksimum. Dalam hal ini termasuk dalam meningkatkan pemasukan. Dapat dikatakan inflasi adalah suatu proses peningkatan harga secara terus-menerus dan berkaitan dengan adanya mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan untuk turut tangan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya, kami akan menjelaskan materi tentang pengangguran. Kita ke informasi terkait dunia ekonomi dan bisnis, di mana jumlah pengangguran baru bertambah 2,67 juta orang akibat pandemi COVID-19. Total pengangguran di Indonesia mencapai atau menjadi 9,77 juta orang, diiringi naiknya angkatan kerja baru sebanyak 2,36 juta orang. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengangguran melebar seiring dengan perlambatan perekonomian. Terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pekerja dirumahkan, dan penurunan jam kerja. Hal ini menyebabkan 2,36 juta angkatan kerja baru kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Imbas pandemi, tingkat pengangguran terbuka naik dari Agustus 2019 5,23% atau 7,1 juta orang menjadi 7,07% atau 9,77 juta orang. Baik pengangguran di perkotaan maupun pedesaan ini mengalami kenaikan. Angkatan kerja baru juga bertambah 2,36 juta orang, sementara penurunan lapangan kerja terjadi 310 ribu orang, dan ini menyebabkan naiknya pekerja di sektor informal. Dan 24
orang. Tingkat pengangguran ini kalau kita lihat tambahan pengangguran akibat adanya COVID adalah 2,6, tambahan angkatan kerja baru yang kemudian mencari kerja adalah 2,36 juta, dan penurunan lapangan kerja yang diciptakan adalah sebesar 0,31 juta. Pengangguran adalah satu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran adalah keadaan di mana orang ingin bekerja namun tidak dapat pekerjaan. Di Indonesia angka pengangguran makin meningkat. Jenis-jenis pengangguran sering diartikan sebagai orang yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara maksimal karena suatu alasan tertentu. Yang kedua, setengah menganggur adalah tenaga kerja yang kurang dari 35 jam per minggu. Yang ketiga, ada pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Penyebab pengangguran adalah suatu hal yang tidak dikehendaki, namun suatu penyakit yang terus menjalar di berbagai negara dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mengurangi jumlah angka pengangguran harus adanya kerjasama lembaga pendidikan masyarakat dan lain-lain. Berikut adalah beberapa faktor penyebab pengangguran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada faktor penyebab pengangguran. Yang pertama itu sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Yang kedua ini kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. Dan yang ketiga ini kurangnya informasi, di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tahu informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga pekerja. Nah, yang keempat ini kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan sedikit perataan lapangan pekerjaan. Yang di poin kelima ini masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill. Dan yang terakhir ini, budaya malas masih menjangkit para pencari kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu dampak pengangguran bagi perekonomian suatu negara. Yang pertama itu menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua itu menurunnya pendapatan pemerintah didapat dari sektor pajak. Yang kedua itu meningkatnya biaya sosial yang wajib dikeluarkan oleh pemerintah. Yang keempat itu meningkatnya hutang negara. Selanjutnya dampak pengangguran bagi masyarakat. Yang pertama itu menambah beban psikis para pengangguran dan keluarga atau kerabat dekatnya. Yang kedua selanjutnya menurunnya keterampilan karena para pekerja telah menganggur terlalu lama. Yang ketiga meningkatnya ketidakstabilan politik, sosial, dan ekonomi. Berikut ada beberapa cara untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama itu membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dengan meningkatnya lowongan pekerjaan, maka akan sangat banyak sekali para pencari kerja yang akan datang melamar. Yang kedua, meningkatkan peredaran modal usaha sehingga jumlah tenaga kerja bertambah. Dan yang ketiga, menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuan. Dan yang keempat, melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri. Dan yang kelima, training dan pelatihan sertifikasi untuk para calon pekerja. Sekian penjelasan mengenai materi inflasi dan pengangguran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.